Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan hal yang berkenaan dengan scouting skill. Scouting skill yang akan kita informasikan pada hari ini ada scouting skill yang berhubungan dengan kegiatan di alam bebas, di mana kegiatan di alam bebas kali ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan mountaineering. Melihat istilahnya saja, mountaineering itu artinya kita akan mempelajari bagaimana kita itu bisa berada atau berkegiatan di alam itu yang berkenaan dengan mountain atau berkenaan dengan gunung. Nah, tentunya di situ banyak hal yang bisa kita explore, yang bisa kita pelajari karena mountaineering ini. Nah, di mountaineering ini itu adalah kegiatan yang diperlukan, kegiatan di alam bebas tadi itu yang mana kegiatan ini akan bersangkut paut atau beralikual dengan kegiatan kita di alam terbuka tadi itu, tetapi di situ ada hal yang spesifik yang kita bicarakan. Nah, yang pertama, materi yang disampaikan di mountaineering ini adalah halang rintang. Kenapa halang rintang itu dikaitkan dengan kegiatan outdoor, dengan kegiatan yang ada di alam terbuka? Nah, halang rintang ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan tambahan, keterampilan kepada anggota pramuka bahwa dia harus sigap, dia harus mampu melewati rintangan, tantangan, hambatan yang kelak akan ditemui ketika dia berada di alam yang terbuka. Nah, tantangan tadi di alam terbuka tadi itu di dalam kegiatan halang rintang itu dilakukan dalam bentuk simulasi, dalam bentuk rekayasa kejadian yang di alam. Misal ada halang rintang, bagaimana kita menyeberangi sungai sebagai hambatan dan rintangan kita, itu kita simulasikan di situ. Bagaimana kita menghadapi kondisi alam yang karena keadaan tertentu alamnya itu memaksa kita harus menerobos bagian atau ruang yang sempit, ya kita harus masuk ke situ. Bagaimana caranya? Nah, itu disimulasikan. Kebetulan halang rintang ini disimulasikannya adalah dalam bentuk sebuah permainan, sebuah game, sebuah tantangan yang itu menyangkut hubungannya dengan fisik. Itu yang akan diberikan di dalam kepramukaan kepada kita. Nah, dalam kegiatan mountaineering yang kedua, setelah tadi kita yang pertama halang rintang, yang kedua adalah hiking. Hiking ini adalah kegiatan kita untuk menjelajah alam dengan cara berjalan kaki. Nah, tentunya di situ ketika kita mau berjalan kaki, kita harus melihat sesuatu itu. Kita harus menyiapkan perlengkapan apa kalau kita mau berjalan. Misal, kalau kita ke alam, itu kita pakai sepatu. Nah, tentunya pemilihan sepatu tadi itu menjadi penting. Contoh yang salah gitu ya, kita ke gunung dengan sepatu pantofel hak tinggi, laki-laki. Yang perempuan pakai high heel misalnya, mau ke gunung jalan-jalan pakai high heel, itu beda, salah gitu ya. Kalau ke mall bisa pakai gitu. Oke.
Kemudian karena kita pakai pilihan tadi, tentunya kita memilih pakai sepatu sport itu ya, sepatu untuk olahraga lah. Artinya sepatu itu yang gampang dipakai untuk bergerak, sepatu itu lentur gitu, jadi kita nggak ada kesulitan untuk jalan. Jadi seperti itu bahan atau kelengkapan untuk jalan. Nah, misalnya jalannya ini area yang akan kita lalui kayak apa? Misalnya kita lewat rimba yang tertutup atau kita melewati rimba yang tidak pernah dilalui orang. Nah, maka kita siapkan. Misalnya kalau daerah seperti itu pakai parang tebas misalnya, yang untuk membuka jalur. Kemudian tidak hanya cukup itu, tentu alat yang lain kita butuhkan, misalnya alat pemandu arah dan seterusnya. Nah, itu ya, itu kelengkapan yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana posisi kita ketika kita sedang berjalan dan jalannya itu adalah jalan yang tanjakan, jalan yang naik begitu. Nah, kalau yang naik begitu, kita harus punya strategi bagaimana kita jalan tapi tidak merasa bahwa itu jalan itu membebani kita, membuat kita berat. Nah, itu ya contoh-contoh yang harus kita siapkan dalam kita berkegiatan, misalnya hiking. Nah, kemudian yang ketiga dari kegiatan mountain ini adalah traveling. Nah, traveling itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan di mana kita menemui jalan dan jalannya itu tertutup oleh bebatuan cadas atau tebing yang tinggi dan kita tidak menemukan jalan alternatif. Ketika kita tidak menemukan jalan alternatif, maka kita harus memanjat tebing tadi itu. Nah, itu yang merupakan bagian dari kegiatan traveling. Nah, biasanya orang-orang sih ada yang mengenal dengan istilah rock climbing. Nah, biasanya kalau kita latihan itu ada namanya wall climbing. Jadi ada dinding yang memang itu kita pasangi pik itu, ada pik yang kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa naik ke atas. Nah, alatnya apa yang digunakan? Nah, kalau sudah seperti itu kita harus menyiapkan. Kalau kita menghadapi jalan yang seperti itu, kita nggak punya jalan alternatif, maka di situ kita butuhkan misalnya talinya karmetel. Ya, artinya tali karmetel itu tali yang sudah terukur secara NSG, terukur dia untuk menyangga, untuk bisa dibebani dengan beban yang lebih berat daripada tubuh kita. Jadi dia kuat. Diperlukan tali karmetel. Misalnya lagi kalau kita naik ke atas, kita butuh alat bantuan. Misalnya ada ini yang kayak angka 8 gini. Ada angka 8 gini ya, seperti huruf 8 begini. Nah, itu misalnya dikenali dengan istilah figur X. Jadi figur yang seperti angka 8. Nah, itu biasanya kalau kita mau naik tebing itu kita butuhkan supaya kita bisa tergantung di atas. Nah, itu kita bisa stopper untuk menghentikan kita. Nah, kalau nggak ada itu ya kita harus pegang ya erat banget begini, itu menjadi repot. Nah, kemudian alat yang lain misalnya ada ini karabina ya, figurnya itu berbentuk gini, cetekan begini, gini. Nah, saat ini ada yang di screw, ada yang pakai per gini, ada yang di screw di baut gitu ya. Nah, itu yang mengikatkan tubuh kita dengan tali tadi. Kemudian tidak lupa bagian mengikat diri kita tadi, diikat tubuh kita yang ada pengikatnya, itu kita sebut dengan tali tubuh. Itu bisa kita gunakan secara manual maupun yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan istilah harness. Ada harness ini yang seat harness, ada yang full harness. Yang seat harness ini hanya ada pada bagian pinggang aja ke bawah gitu. Kemudian kalau yang full harness itu sampai ke
pangkal pundak sini sampai ke bawah. Nah, itu adalah yang full harness. Nah, biasanya ada tipologi kalau kita mau panjat tebing itu kita cukup pakai yang seat harness, tapi kalau untuk ada pertolongan korban biasanya kita pilih yang full harness. Jadi supaya korban kan dibawa dengan itu dilantungan gitu ya, dia bisa jalan, bisa mengikuti yang menolong. Itu alat yang kita butuhkan untuk rappelling, untuk panjat tebing, untuk naik ke sebuah tebing yang curam. Kita tidak mungkin melalui jalan yang lain, memang nggak ada. Nah, atau kita cobanya memang ada jalan yang lain, tapi kita maunya mencoba sebagai kemampuan keahlian kita untuk berkegiatan di alam. Kemudian yang keempat yaitu ada misalnya caving. Nah, caving ini kita berjalan, tapi yang kita jalani itu tidak biasa. Itu kita menyusuri sebuah gua. Gua itu tahu ya, namanya gua itu ada lubang di dalam sebuah terowongan itu, kemudian di dalamnya bisa terjadi macam-macam. Nah, perlengkapannya pun berbeda. Ketika kita melakukan perjalanan dengan caving ini, kita harus menyiapkan, misal karena kita di dalam gua itu kayak apa kondisinya, kita harus menyiapkan misalnya baju yang kita gunakan. Nah, dalam gua itu identik dengan basah, maka kita siapkan bajunya itu siap dengan baju yang anti air. Kalau nggak mau basah-basah gitu ya, harus gitu kita siapkan. Kemudian di situ paling enggak kita gunakan senter untuk pencahayaan, karena kita masuk ke ruang gelap ada senter, atau enggak kalau tidak senter bisa kita gunakan headlamp, lampu yang ada di kepala kita untuk menerangi. Nah, itu adalah bagian yang kita butuhkan. Di samping tali dan tongkat tadi itu penting itu, karena apalagi pramuka itu ya, itu andalan utamanya pramuka itu ya tali dan tongkat. Nah, caving itu seperti itu, kita menyusuri sebuah goa ya, di goa itu sudah disebut dengan caving. Alamnya ya seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi kita butuh baju yang anti air, kemudian kita butuh headlamp atau senter, kita butuh tali, butuh tongkat gitu ya. Nah, itu butuh alat komunikasi karena gelap. Kalau caving seperti itu. Kemudian yang kelima, ini bagian yang terakhir dari kegiatan yang biasa dilakukan di mountaineering, yaitu rafting. Nah, rafting ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka dalam rangka kita mengikuti kegiatan di alam. Di alam itu ada sungainya. Nah, kita menyusuri sungai. Kalau caving tadi menyusuri gua, kalau rafting ini menyusuri sungai. Nah, menyusuri sungai itu juga bagian yang asik juga, tapi juga membahayakan ketika kita tidak paham knowledge-nya, ya tidak tahu bagaimana pengetahuan tentang hidup di alam yang berhubungan dengan sungai. Bagaimana sungai ini berarus keras, berarus tenang, sungai ini dangkal atau sungai ini jauh dalam airnya. Nah, kita harus punya pengetahuan. Nah, jadi kalau kita mau rafting ya tentunya kita menyiapkan persiapan apa. Misalnya kita pakai life jacket atau jaket pelampung. Kemudian kita harus pakai helm pengaman kepala. Nah, itu bagian yang kita harus siapkan sebelum kita melakukan kegiatan rafting. Oke ya, ini kayaknya kalau kita praktekkan itu akan menjadi seru banget, menjadi sesuatu yang bagi kita itu menantang, sangat ini menantang. Bahkan kalian akan ditantang bagaimana alam itu bisa membuat kita berkegiatan dan sangat asik, sangat menyenangkan karena tantangan alam ini. Ya misal hari ini sering kalau rafting itu
udah bagian dari pekerjaan. Nanti kapan-kapan bisa lihat rafting ini merupakan bagian dari kegiatannya Kak Haripan gitu ya, bisa ikut sama saya. Nah, itu hari ini kakak-kakakmu akan melakukan kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kita ikuti bagaimana filmnya kakakmu ini, bagaimana perjalanannya kakak-kakakmu ini menuju ke sebuah mountain, sebuah gunung. Oke, kakakmu ini kemarin sih sudah bilang, sudah izin bahwa dia akan pergi menuju ke puncak pesona. Nah, apa yang bisa diperoleh kakakmu di puncak pesona yang akan kita lihat. Oke ya, saksikan tayangan berikut ini. Melakukan ekspedisi ke bukit puncak pesona. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Om saya. Bangsa
ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira.
Sudah ya? Tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana kakak-kakakmu Dewan Kerja Ambalan tadi melakukan kegiatan di alam seperti itu. Nah, ini bagi kalian yang merasa tertantang untuk melakukan. Tapi kalau di masa pandemi ini tetap pakai protokol kesehatan. Nah, itu ya. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Lupa, yang satu ini jangan sampai dilewatkan. Nah ya, ada gambar begini, di like, tekan supaya warna biru, like. Nah, kemudian ada panah yang keluar begini, tekan di situ, share gitu ya, share ke teman-temannya biar kegiatan kita itu dilihat oleh semua anggota gerakan pramuka di Indonesia ini. Jadi bukan hanya kita yang melihat, orang lain juga akan melihat, akan tahu bagaimana pramuka di SMA Negeri 1 Malang. Oke, selamat beraktivitas.